Oke. Yang terakhir ini nomor 10 adalah program awareness. Bagaimana meningkatkan awareness anak. Karena banyak anak-anak ini kalau umpamanya mereka itu memperhatikan lingkup yang kecil, mungkin yang di depan dia aja, mungkin berapa kali berapa yang ada di depan dia, tetapi mereka tidak bisa aware yang mungkin ada di ruangan itu, atau ada di siapa yang ada di ruangan ini. Terus ada apa di ruangan ini? Nah, mereka harus bisa aware terhadap hal ini. Kalau enggak, mereka akan jadi orang yang tidak yang hanya tahu karena dia suka. Tetapi dia nggak akan tahu sesuatu di luar dirinya yang di luar kesukaannya. Nah, kita akan punya anak yang bisa bicara, tetapi pembicaraannya hanya berkaitan dengan kesukaannya dia. Nah, ini mungkin kalau di sini Ibu mungkin gini, dulu pengen anaknya belum bicara, pengen anaknya bicara. Sesudah bicara, anaknya nggak, yang dibicarakan hanya sesuatu yang dia suka. Mungkin saya pernah kasih contoh, ada anak yang sukanya juga cuma dengan air condition, AC. Dia akan ngomong AC aja. Nah, itu yang aneh. Nanti anak kita terus jadi kelihatan aneh. Siapa yang mau berteman? Nah, ini akhirnya jadi problem sosialisasi, problem di waktu dia mungkin berteman. Nah, siapa yang mau berteman dengan anak kita kalau ngomongnya AC aja? Atau topiknya hanya itu saja. Jadi, di sini program anak kita itu nanti kalau sudah berbicara, itu masih ada problem yang lain. Problem yang berkaitan dengan sosialisasi. Tetapi ya kita nggak akan bersosialisasi dengan baik kalau problem komunikasi ini nggak kita, anak-anak kita nggak bisa. Jadi untuk bersosialisasi kita butuh skill, keterampilan berkomunikasi. Nah, itu mungkin Ibu Bapak tahu dulu. Jadi ini adalah program-program yang mungkin akan saya pada waktu saya membicarakan anak-anak ini, Anda tahu program mana yang harus Anda lakukan. Nah, mungkin ini ada beberapa program yang nantinya terkait ada syaratnya, seperti capek Mama. verbal satu arah. Untuk komunikasi verbal, ya, itu kita maaf. Untuk komunikasi verbal diperlukan anak-anak ini bisa menirukan suara dan kata. Karena dari menirukan ini sampai anak bisa verbal satu arah, ya, karena namanya verbal ya, dia harus bisa memproduksi suara dengan mudah, gitu ya. Kalau dia belum bisa menirukan suara dan kata, ya nggak apa-apa kita pakai yang nonverbal. Ya, jadi komunikasi ini jangan menunggu kalau anak kita sudah bisa ngomong baru kita ajarkan komunikasi. Karena komunikasi ini bisa kita lakukan walaupun anak belum berbicara. Kalau kita menunggu anak kita berbicara, kita akan kehilangan momen. Dan akhirnya anak-anak ini tidak terbiasa berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau ada yang sudah bisa, apapun yang sekarang kemampuan tertinggi anak, pasti ada kekurangan-kekurangan yang menurut orang tua ini perlu ditingkatkan. Nah, itu yang saya pikir bahwa jangan cepat merasa puas kalau anak kita sudah bicara. Nah, biasanya orang tua yang saya tahu bahwa mereka sering mengatakan mendeskripsikan anaknya sebagai anak saya sudah bicara. Oke. Kalau anak kita sudah bicara itu bicara yang seperti apa?
Apakah dia cuma mengeluarkan suara ataukah dia benar-benar berkomunikasi. Kalau berkomunikasi di sana ada pertukaran informasi, di mana salah satu pihak mungkin dari yang tidak tahu, sekarang setelah komunikasi terjadi, dia menjadi tahu. Nah, jadi ini nanti saya saya kalau ngomong ini bisa ngomong lama sekali, tapi Anda juga nggak tahu realnya, mending langsung kita ke contoh-contohnya. Oke, sekarang mungkin satu hal yang mungkin perlu saya bicarakan mengenai, karena di sini di laporan itu banyak orang tua yang menyebutkan anak saya bisa ini, bisa ini. Nah, bisa itu ada yang kalau kita ngomong bisa, anak ini benar-benar bisa secara mandiri dan gerakannya itu benar-benar smooth. Smooth itu seperti apa ya? Seperti menggunting ya. Kalau anak-anak itu saya tahu mengguntingnya 1 kali, habis itu berhenti dia. Atau untuk membuka, dia enggak bisa membuka guntingnya, dia buka sendiri. Habis itu dia menggunting lagi. Nah, seperti itu memang dia sudah tahu konsep menggunting, tetapi untuk proses aktivitas itu, satu cycle dari dia membuka gunting, menutup gunting dengan menggunting sesuatu, terus membuka lagi, menutup lagi, itu dilakukan berkali-kali dengan lancar, gitu ya. Jadi jangan kalau anak kita setengah bisa, nggak apa-apa, latihlah terus sampai anak kita bisa. Jadi target saya untuk membicarakan ini adalah kalau anak kita di satu skill itu kurang bisa, Anda jangan cepat puas. Anda harus meneruskan untuk melatihkan hal-hal yang menurut Anda, oh dia nggak bisa menggunting seperti Anda. Oke, jadi itulah target Anda dari yang kalau bisa cuman 1 kali, 2 kali menggunting terus berhenti. Nah, Anda harus targetnya dia harus bisa 3 kali menggunting dengan tidak berhenti. Nah, seperti itu yang mau saya katakan di sini ya, karena kita harus punya kesamaan apa ya, kesamaan dalam menilai sesuatu. Yang bisa adalah seperti itu, yang setengah bisa itu adalah yang tadi tidak lancar. Kalau yang tidak bisa itulah yang kita perlu bantu full prom. Jadi mungkin dipegang guntingnya, terus si anak ini kita memegang tangan anak dan kita yang menggerakkan tangan anak untuk menggunting. Nah, itu walaupun kelihatannya anaknya yang menggunting, tetapi bantuan yang diberikan adalah full sepenuhnya, itu adalah tidak bisa. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau nanti di sini Ibu Bapak sudah memberikan report, kalau yang bisanya itu setengah bisa, Ibu Bapak kan tahu sendiri. Jadi Anda mungkin bisa menilai sendiri bahwa anak saya itu sudah benar-benar bisa atau enggak, gitu ya. Oke, untuk hari ini yang skala di bawah 10 ini, Yau-Yau di atas 10, benar. Itu yang ada adalah Arkan, Aska, Keana, sama Valeria. Itu ya Bu Melia ya? Iya, Bu. Bentar. Ada tambahan lagi. Oh. Mungkin kita kata ini dulu supaya kita tahu bagaimana report-report ini, karena ada beberapa report yang benar-benar minim. Ada beberapa report yang saya bilang bagus sekali, sesuai dengan apa yang saya ingin katakan, saya minta. Jadi di sini yang kalau saya untuk videonya itu yang bagus itu punyanya Arkan Serafino ini. Saya mungkin akan membicarakan ini di awal, sebentar.
Arkan Serafinon. Dia ibu dari Arkan ini memberikan video banyak dan itu benar-benar sangat membantu kami untuk bisa melihat profil anak. Jadi mungkin saya pindah ke sini ya. Maaf, saya harus. Saya karena internet di tempat saya kurang bagus, jadi saya tutup video saya. Anda melihat saya. Nah, pertama saya buka mengenai scoring ATEK-nya. Yang terakhir ini dari 8 Juli dengan skor ATEK yang skala 4 adalah 25. Totalnya 34. Dari saya lihat kalau dilihat dari bulan Maret itu sudah turun kira-kira 40 poin secara total. Kalau skala 4 turunnya 20 poinan kira-kira ya. Sensori juga turun 5 poin. Jadi secara sosialisasi turun menjadi 4 poin. Oh, enggak, ini dari 12 ke 4 dan bahasa dari 16 ke 1. Nah, ini saya luar biasa sekali dari sisi bahasa ini. Jadi dari yang bulan Juli ini paling bagus itu adalah sisi bahasanya. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat ini adalah laporan Ibu Arkan bahwa dia memakai Synbio, Frigas, D3, Biostrat, ESO, tetes hidung under metilasi setiap mau tidur 2 tetes. Oke, 2 tetes tiap lubang ya. Terus progresnya sudah 2 hari tidak ngompol. Gigit jari-jari tangan atau kaki berkurang karena sekarang lagi hobi menggambar. Nah, kalau ini saya lihat itu sebagai intervensi yang bagus sekali mamanya Arkan. Karena kalau anak kita melakukan hal-hal yang aneh dengan tangannya, berilah aktivitas lain. Jadi aktivitasnya kayak menggambar, kan tapi Ibu mungkin saya nggak tahu apakah anak saya senang menggambar. Tapi menurut saya jangan ragu-ragu untuk mencobakan apapun yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan dengan jari-jari tangan. Jadi offering, yang mana yang kira-kira disukai anak. Nah itu Anda bisa akhirnya menemukan salah satu yang disukai. Kalau nggak disukai, dia cuman suruh aja melakukan hal-hal seperti kalau dengan Play-Doh, Play-Doh nggak suka karena dia punya sensitivitas di tangannya, mungkin dia nggak suka yang lembek-lembek ya. Oke, sekarang lakukan yang nggak lembek, mungkin memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya yang dia mau pegang. Nah, sambil Anda bernyanyi, mungkin Anda menghitung atau anak kalau bisa menghitung sendiri. Nah, itu akhirnya membuat anak terdistraksi oleh aktivitas yang lain. Nah, ini saya bicarakan untuk mungkin orang tua yang lain. Kalau anak-anak Anda suka steaming dengan tangan, nah berikan aktivitas-aktivitas dengan tangannya itu yang aktivitasnya itu berguna untuk dia. Nah, kalau memang anaknya tidak suka, cari sampai dapat. Pasti kita bisa dapat. Walaupun itu cuma yang mungkin
mungkin meremas-remas kertas. Nah, itu juga suatu aktivitas semua jari akan bekerja bersama-sama pada waktu kita meremas kertas-kertas itu. Nah, setelah itu kita progres selanjutnya keluhan bentor-bentor berkurang setelah free gas dikurangi menjadi 1. Nah, ini mungkin ada alergi free gas ya. Kalau yang stagnan, gigit kuku, tangan, dan kaki masih ada, tetapi dengan adanya dia aktivitas dengan tangannya, maka aktivitas itu berkurang. BAB di celana, ngomong setelah keluar, berarti anak ini masih belum bisa planning ya. Jadi dia merasakan, jadi anak ini nggak bisa planning pada waktu dia merasakan sesuatu, saya harus apa. Nah, mungkin ini harus banyak dibuat program-program yang di mana dia harus planning. Setelah ini, terus dia harus melakukan apa? Nah, itu. Oke, nanti saya nggak akan ngomong programnya, saya cuma membahas sekilas, karena kalau kita bahas semua, akhirnya saya harus hanya ended di sini, di mana membahas laporan dari orang tua ini punyanya si Arkan. Oke,